Sampai kita ke kebun Kito. Kebun Kito. Nah, ini punya di sana. Oke, so kita ke kebun Kito. Kebun Kito. Oke, itu Pak Bambang. Ya, Pak Bas. Start kebun kita. Lanjut. Oke. Ya. Kebun Kito. Kebun Kito Lubulingga. Oke. Itu keru-keru semut kecil. Iko keru-keru semut kecil. Maka Etang nih. So, pintu gerbang kebun Kito. Ya, kita berada di pintu gerbang kebun Kito Lubulingga. Di 19 bulan 1 2025. disambut dengan pohon-pohon durian Yang sudah berbuah secara aktif, ada yang berbuah secara insidental. Nah, ini durian dengan varietas bawor, bawor dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, ini dia, kita ikuti tips merawat pohon durian dan tips untuk skema jalur tanam durian yang bagus. Oh, masalah ini memang jarak tanamnya terlalu dekat untuk pohon seperti ini, Mas. terlalu dekat. Ini Masalah. idealnya itu 10 meter, 10 kali 10 atau 8 kali 10. Tapi ya, alhamdulillah buahnya. Kalau bahasa kita tuh tenggerandul. Nilai ekonomisnya tinggi, sahabat durian. Masya Allah, luar biasa. Saking bahagianya melihat pohon bawor. Ini adalah petani ceria namanya. Petani yang tercerahkan, petani yang Ceria dan selalu beruntung, insya Allah. Ini Mas Untung. Satu pohon durian ini itu mampu 100 biji, 100 buah. 100 buah ya. Ada 100 lebih malah ini. 100 lebih. Dalam satu pohon itu. Luar biasa. Ini bisa. Oh iya. Putus itu. Oh. Bisa diambil ini. Boleh diambil, lapor ke kasir. Untuk bawor di sini dihargai Rp90.000. Untuk bawor ya. Untuk ininya, untuk musangkingnya Rp200.000. Untuk OC-nya Rp250.000. Gimana komentarnya? Ini cukup tinggi nilai ekonomis, Mas. Kalau dia misalnya satu pohon dalam usia 7 tahun, ini kurang lebih nih. Ya. Artinya 100 dengan satunya rata-rata 2 kilo, 180, 18 juta nilai satu pohon. Ya, ini bisa bukan ini malah satu, ini ada yang 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo, Ya, ada yang 6 kilo, rata-rata 3 kilo gitu ya. 3 kilo kali 100, 300. Satu pohon. Dalam satu tahun. Kecenderungannya untuk ada buah musim yang jadi. Itu kalau kita jual di tempat wisata. Beda lagi kita harga petani di kebun gitu kan, taruhlah separuh harganya 50.000 atau 40.000 aja Pak Bas, hitung Pak Bas. 40 juta dikali 125 pohon per hektar, keluar uangnya berapa? Nanti kita hitung bersama guys. Kita sekarang ini dulu, kita jalan-jalan dulu. Itu lihat. Nyentang. Itu duriannya. Masya Allah. Penghasilan 12 juta. Mana jatuh? Oh, ada jatuh. Kita kejar yang jatuh. Sana. Oh, mana tadi jatuhnya? Oh, Yang tempat tinggal kemarin. ini ya. Jatuh. Apa? Hotel kita kemarin? Royal. Ya ini. Itu rusak tuh. Nah, itu ini. Kita lihat buahnya.
Kalau bahasa kita itu tenggerandul. Ini di kebun kita guys. Ah, itu buahnya. Seperti ini. Ini rata-rata paling kecil 3,5 kilo, 4,5 kilo, 5 kilo, ada 6 kilo. 6 kilo. Insya Allah. Kapan kita durian bawor kita kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Insya Allah 1 tahun ke depan belajar berbuah. 50 hektar ini ya. Lahannya 50 hektar ini yang sudah olahraga di sini, kebor kaki Oke, kita lanjutkan perjalanan yuk sambil olahraga kita. Oke guys. Selanjutnya kalau kita jalan kaki ada menges-menges ini. Jadi terpaksa kita harus naik mobil puluh kilo. 10 kilo itu bahasa Lubuk Linggau, kesana kemari bahasa kerennya itu. Bahasa Mandarinnya itu kesana kesini begitu. 10 kilo kesana kemari. Ini akan mengantarkan kita ke tempat final kontes durian di kebun kita Lubuk Linggau. Ayo guys, kita naik mobil. Ayo ini siap. Oke, naik kita. Nah, sampai kita ke kebun kita di final kontes durian di Festival Durian Linggau. Ini hari akhir. Kita lihat dewan juri kita yang bersama kita dari beberapa hari kemarin. Ini dari Malaysia, bapak kita dari Malaysia, dan Ibu Leli dari Cina. Nih, ini rekan. Dan Mas Alif Durian Traveler beserta kru. Nah, seperti itu. Nanti kita akan ketahui siapa pemenangnya. Dari kontes durian 6 kontestan kemarin masuk ke sini 12. Dari 12 itu kita rencang lebong ngirim 14, alhamdulillah 8 masuk. Masih kita dari rencang lebong 8, sisanya dari ada 12 ini kontestan. Ini hari apa nih Mas? Ya, Hari apa ini? ini hari Ahad 19 Januari 2025. Di mana posisi final kita? Posisi ini di Durian Kito, Area kebun durian Kito Lubuk Linggau, kota. Luar biasa ya. Warnanya kelihatan oranye. Masya Allah, kelihatan yang boleh masuk dewan juri aja itu. Mohon maaf, kita tidak boleh masuk. Seperti itu. Kelihatan oren-orennya. Mereka sedang mengukur, mencicipi rasa. Nanti kita lihat videonya Mas Alif. Oke. Kontes Durian Lubuk Linggau 2025. Mereview buah-buah durian yang hari ini berkesempatan hadir di Kota Lubuk Linggau. Dan selanjutnya kepada Pak Aidio. Ya, selanjutnya kepada Miss Catherine kami persilakan. Dan juga kami meminta untuk ketiga dewan juri agar tetap di tempat, dan kami juga mengundang kepada owner dari kebun Kito. Kami persilakan kepada Bapak Haji Nasrullah Nawawi SHMH untuk juga memberikan plakat plakat secara simbolis kepada tiga dewan juri kita yang sedang berpartisipasi, ya Mas Alif,
Insya Allah tahun depan. Ya, boleh kepada Pak Aidil terlebih dahulu, kepada owner kebun kita kami persilakan secara simbolis. Rekan-rekan media juga silakan didokumentasi. Dan kemudian kepada Salam hormat buat my brother Prana selanjutnya, my brother Durian. Cita-cita kita terwujud. ya saya juga mengundang kepada Kapolres Lubuk Linggau, Rejang Lebong, ya Kapolres Rejang Lebong, AKBP Eko Budiman SIK MIK MSI, untuk juga menyerahkan pelakat secara simbolis kepada Miss Catherine. Ya, selaku dari Lady Group Beijing, China. Ya, dan kami juga persilakan setelah ini kepada ketiga dewan juri beserta tamu-tamu VIP dan didampingi Sang owner kebun Kito, saudara Kito, kakanda Kito. ya kepada Mas Alif ya. Kami persilakan kepada Dan ini adalah cita-cita. Betul. owner Waktu kebun Kito. brotherhood kita. Brother Prana Putra Soe, Bang Nanas. Ini jempol untuk Ya, kepada owner kebun Kito untuk memberikan pelakat secara simbolis kepada Mas Mu'alif. itu ya. Ya, Terima kasih saudara. ya mungkin bisa dilanjutkan. Ini kita coba mencicipi durian lokes di kontes. Ini sudah selesai, sudah dinikmati, sudah dicicipi semua, sudah habis. Boleh kita cicipin. Oke. Kita cicip. Oke. Bagaimana rasanya? Ini Pak Bas? Oke. di pinggir arena saja. Oke. Ini kita cicipin. Bagaimana kita? Ini juga. Pemuda masih ada kegiatan lain. Segera kita menuju menang. Ambil yang ini. Bagian Bawa ke pinggir. menang. Ayo. Nah, tolong ini Pak. Sekali lagi. Tolong video sebentar. Biar tak pegang kan? Apa ini pegang ini? Ini nih. Tolong. Oh, itu. Ini kembali kami sampaikan, biar kami minta bantuan. Ini durian pemenang ya? Oke, Bang, bawa aja. Umumkan, pulang. Oke, siap. Oke. Siap. Ini kita gondol calon-calon pemenang ini, sabar wae ya. Mohon maaf wae ya. Ini kalau udah habis sudah acara nih. Oke, sahabat durian ini durian pemenang. Asal Lubuk area Lembak. Lembak bisa Lembak juara. Lembak Cinta Damai. Peserta dari Bengkulu, Provinsi Bengkulu bersama ketua asosiasinya Mas Bambang. Bambang Lembak Emas komite. Jadi kalau Baik, kepada seluruh rombongan kami persilakan untuk kembali ke duduk masing-masing tanpa mengurangi rasa. dulu suka nonton TV ada Indonesian Idol. Ada yang namanya Judika, ada yang namanya Gisel. Gisel itu cukup terkenal loh cantiknya. Judika juga melengking suaranya. Semuanya melalui proses audisi. Dan di durian pun demikian. Standarisasinya ada pakem secara internasional yang harus dipatuhi. Dari rasa kita bergeser ke bagian daging buah, di mana daging buah itu yang pertama adalah ketebalannya, seberapa tebal dagingnya. Yang berikutnya nggak ada urusannya dengan rasa, tapi pengaruh ke selera, yaitu warna. Warna jangan dianggap sepele, karena warna menggoda pandang mata yang menguras selera. Diakui atau tidak karepmu. Yang berikutnya adalah kadar air pada daging durian. Watery atau kental. Teman-teman mungkin bisa mengimajinasikan kalau ibu-ibu bikin kue over basah. Yang terjadi adalah bulecek. Itu udah pasti. Yang berikutnya adalah tekstur, sehingga tidaklah boleh seorang juri tidak berani memberikan daging durian atau hanya minyak pakai tusuk gigi
atau pakai sarung tangan terbuat dari apapun. Haram hukumnya. Juri harus telanjang tangan. Yang berikutnya dari bentuk buah dan biji. Teman-teman pernah melihat blackton, teman-teman pernah melihat musangking. Nampak indah dipandang mata dari tampilan luar, tampilan dalam, dipegang teksturnya, dicium aromanya, dirasa paduan rasanya, lebih kurang demikian. Itu hasil seleksi, tidak ujuk-ujuk dikebluk langsung jadi proses. Musangking menjadi sang bintang di Pendurianan 30 tahun prosesnya. Dilanjut, di dalam bentuk buah dan biji ini ada bentuk buah kepenuhan juri. Kepenuhan juri itu kamarnya padat apa enggak penduduknya. Terus di situ bertumpuk atau enggak bijinya. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Yang berikutnya adalah ukuran biji. Ukuran bijinya over besar atau kempet atau sedang dibandingkan dengan prosentase daging yang membalut biji. Semua ada bobot penilaian dan itu standarisasinya sudah jelas. Yang berikutnya adalah pada bagian kulit, di mana kulit dinilai mulai dari warna kulit. Warna kulit pada buah durian ada penilaian. Warnanya indah dipandang mata atau bikin orang males melihatnya. Walaupun penilaian ini tidak terlalu besar bobotnya, tapi tetap ada bobot penilaian. Yang berikutnya adalah faktor ketipisan atau ketebalan kulit. Saya pernah sering membuat postingan yang sengaja tetanggilan saya tunjukkan, karena di Indonesia kalau nggak tanggil dari berarti. Bentuk buah durian yang bentuknya memanjang dengan karakter berbelimbing 1000% pasti kulit akan mendominasi dan daging akan terkoreksi. Itu udah pasti, bukan lagi pakai mungkin. Itu harus kita kenali dan harus kita cermati dalam memilih unggulan nasional tentunya. Yang berikutnya adalah aroma. Setiap durian membawa genetik yang berbeda-beda dan tentu di sini akan berpengaruh kepada aroma yang berbagai macam juga. Seperti halnya kita manusia punya bawaan aroma yang berbeda-beda. Manusia bisa memodifikasi dengan parfum atau segalanya. Durian tentunya tidak bisa seperti kita menggunakan parfum. Ya, dua dan only juara satu kontes durian Sumatera Selatan dan Bengkulu adalah nomor berapa resminya lagu? Berapa? 52. Berapa? 44. Kita punya Rajang Lebang punya. Juara kontes Sumatera Selatan dan terus Lagi gorong. Satu belum, Pak. Baju. Dari mana nih? Ibu berdiri dulu di sini. Boleh? Saya tertarik, ternyata Pak Sekda itu lumayan punya perhatian di durian. Nomor berapa lagi dari Bapak nyebut? 21. Angkanya 21 tadi. Akhir saya juga sama kebetulan. Bapak bulan apa? Bulan apa? Bulan Desember. Saya pas hari Kartini. Saya pas hari Kartini dan juara kedua jatuh kepada nomor 21. Wah, mantap Pak Sekda. Pak Sani ya, Pak Sekda ngeri, saya jadi juri. Ini bahaya. Itu bisa jadi juri nanti. Teman-teman semuanya, jadilah
nilai judi untuk di kebun kita masing-masing. Siap. Kebun kita kendali. Setelah itu diidentifikasi dan kenalkan. Itu yang akan mendatangkan cuan. Cuan. Ayo. Ada satu lagi. Ya. Oh, enggak malu. Ayo, masuk. Ya, dua dan only juara satu kontes dunia Sumatera Selatan dan Bengkulu adalah nomor berapa resminya lagu? Nomor berapa? 52. Nomor berapa? 52. 44. Kita punya Rajang Lebong punya. Boleh berfoto dulu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Nanti bisa dilanjutkan lagi untuk sesi foto bersama. Dan selanjutnya pemberian hadiah untuk juara pertama dalam rangka kontestasi durian Lubuk Linggau tahun 2025. Tentunya kami mengundang kepada Bapak Sekda Kota Lubuk Linggau, yaitu Insinyur Haji Tresno Devriansah STMSI, untuk menyerah secara simbolis dan kembali kepada rekan-rekan media. Ya, dan kami juga mengundang untuk mendampingi Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak Kapolres Rejang Lebong, dan Bapak Dandim 0406 Kota Lubuk Linggau. Ya, untuk mendampingi Bapak Insinyur Haji Tresno Devriansah menyerahkan hadiah, dan kepada rekan-rekan media kami minta agar tetap menjaga jarak. Dia kembali mungkin diberikan space. Ya, mulai. Selaku owner dari Lubuk Kito dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau Kakanda Diwena. Kami juga mudah-mudahan di tahun berikutnya atau tahun selanjutnya akan diadakan festival bertaraf internasional seperti yang tadi sudah dibahas hasilnya. Juara satu Lembong. Rejang Lebong. Bengkulu. Campuhan. Oke.